Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kholik Arfani, guru matematika SMP Negeri 1 Turi. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal PPAD tahap kedua mata pelajaran matematika Kabupaten Sleman untuk nomor 31 sampai dengan nomor 40. Langsung saja kita ke nomor 31. Untuk nomor 31 ini diketahui terdapat 4 buah tabung, di mana keempat buah tabung ini memiliki diameter yang sama, yaitu 10 cm, tetapi untuk tinggi tabungnya itu berturut-turut ada 5 cm, kemudian 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Jika tabung tersebut dibuat dengan alas dan tanpa tutup, perhatikan pernyataan berikut. Nah, dari keempat pernyataan ini, intinya kita disuruh mencari luas permukaannya. Karena luas tabungnya itu terdiri dari alas dan selimutnya tanpa tutup, maka luas permukaannya adalah luas alas kita tambahkan dengan luas dari selimut tabung. Alas tabung berupa lingkaran, maka alasnya rumusnya adalah pi r kuadrat ditambah dengan luas selimut tabung, rumusnya adalah 2pi kali r kalikan dengan t. Jadi keempat tabung ini luas permukaannya kita cari menggunakan rumus ini. Kita mulai dari tabung yang pertama, yaitu untuk tabung A. Kita masukkan rumusnya, pi-nya tetap kita tulis dalam bentuk pi, sementara r-nya karena diameternya tadi adalah 10 cm, maka r-nya adalah 5 cm, kita kuadratkan. Ditambah dengan 2 dikalikan dengan pi-nya juga masih kita tulis dalam bentuk pi, kemudian r-nya kita masukkan 5 dikalikan dengan t, tinggi tabung. Untuk tabung A itu tingginya adalah 5 cm. Kita operasikan dulu, pi dikalikan 5 kuadrat, 5 kuadrat hasilnya adalah 25, kita kalikan dengan pi, maka hasilnya adalah 25 pi. Ditambah dengan 2 kali pi kali 5 kali 5, maka hasilnya adalah 50 pi. 25 pi kita tambahkan dengan 50 pi, hasilnya adalah 75 pi. Nah, baru kita ubah pi-nya di sini. Pi-nya kita ubah menjadi 3,14. Sehingga untuk tabung A, luas permukaannya adalah 75 dikalikan dengan 3,14. Hasilnya adalah 235,5. Satuannya adalah cm persegi. Itu untuk tabung yang A. Kemudian untuk tabung yang B, rumus yang digunakan masih sama, yaitu pi dikalikan dengan r dikuadratkan. Untuk tabung B, r-nya juga sama, yaitu 5, kita kuadratkan, ditambah dengan 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan r, r-nya juga 5, dikalikan dengan t. Tinggi tabung B itu adalah 10 cm. Sehingga pi dikalikan 5 kuadrat hasilnya adalah 25 pi. Sementara 2 dikalikan pi dikalikan 5 dikalikan 10 hasilnya adalah 100 pi. 25 pi kita tambahkan dengan 100 pi, hasilnya adalah 125 pi. Baru kita ubah nilai pi-nya sama seperti tadi, yaitu diubah menjadi 3,14. Maka luas permukaan tabung yang B 125 dikalikan dengan 3,14, hasilnya adalah 392,5. Satuannya adalah cm persegi. Berikutnya untuk tabung yang C, rumusnya sama, pi dikalikan dengan r, r-nya juga sama, 5, kita kuadratkan, ditambah dengan 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan r lagi, r-nya juga sama, yaitu 5, dikalikan dengan t. Nah, tinggi tabung yang C itu tingginya adalah 15 cm. Maka hasilnya adalah pi dikalikan 5 kuadrat, hasilnya 25 pi. Kita tambahkan dengan 2 dikalikan pi dikalikan 5 dikalikan dengan 15, hasilnya adalah 150 pi. 25 pi tambah 150 pi, hasilnya adalah 175 pi. Pi-nya kita ubah, 175 dikalikan dengan 3,14, maka hasilnya adalah
549,5. Satuannya adalah cm persegi. Kemudian untuk tabung yang terakhir yaitu tabung yang D, rumusnya masih sama, pi kita kalikan dengan R kuadrat, R nya juga masih 5 dikuadratkan, ditambah dengan 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan R, R nya juga masih 5 dikalikan dengan T. Untuk tinggi tabung yang D itu tingginya adalah 20 cm. Pi dikalikan 5 kuadrat hasilnya adalah 25 pi. Kita tambahkan dengan 2 dikalikan pi dikalikan 5 dikalikan 20, hasilnya adalah 200 pi. 25 pi tambah 200 pi hasilnya adalah 225 pi. Pi nya kita ubah, 225 dikalikan dengan 3,14, maka diperoleh hasilnya adalah 706,5. Satuannya cm persegi. Nah, karena keempat luas permukaannya sudah kita ketahui, kita langsung ke pernyataan yang pertama. Untuk pernyataan yang pertama, luas karton yang digunakan untuk membuat tabung paling kecil itu minimal 235,5 cm persegi. Berarti pernyataan 1 bernilai benar, karena untuk tabung A itu luasnya adalah 235,5 cm persegi. Untuk yang nomor 2, selisih luas karton untuk membuat tabung B dan tabung C adalah sebesar 78,5 cm persegi. Untuk selisih tabung B sama C kita kurangi, tabung B itu adalah 392,5, sementara untuk tabung yang C adalah 549,5. Jika kita kurangi 549,5 kita kurangi dengan 392,5, maka diperoleh hasilnya adalah 157. Maka untuk nomor 2, pernyataan nomor 2 itu bernilai salah. Seluruh karton yang digunakan untuk membuat keempat tabung tersebut adalah 1648,5. Berarti kita jumlahkan keempat tabungnya. Yang pertama ada 235,5. Kita tambahkan tabung yang kedua yaitu 392,5. Kita tambahkan tabung yang ketiga yaitu 549,5. Kita tambahkan tabung yang keempat yaitu 706,5. Maka diperoleh hasilnya adalah 1884. Maka pernyataan nomor 3 ini juga bernilai salah. Untuk pernyataan nomor 4, kertas karton yang digunakan untuk membuat tabung paling besar itu minimal seluas 706,5. Nah, kalau kita lihat di sini tabung yang D itu luasnya adalah 706,5, maka pernyataan nomor 4 bernilai benar. Sehingga untuk nomor 31 ini maka jawaban yang tepat adalah yang B. Pernyataan 1 dan pernyataan 4. Selanjutnya nomor 32. Untuk nomor 32, diketahui salah satu merek es krim meluncurkan produk baru yang belum pernah dibuat oleh merek yang lain. Produk tersebut berupa es krim yang berbentuk bola seperti gambar berikut. Pada kemasan itu tertulis Netto 99 ml. Netto berarti isi dalam kemasannya itu adalah 99. Nah, ternyata isi kemasan tersebut tidak penuh, tetapi hanya sekitar 7/8 dari volume kemasan. Berdasarkan keterangan tersebut, diameter kemasan es krim adalah, nah dari sini kita bisa membuat persamaan bahwa isi dari es krimnya itu 7/8 dari volume kemasan. Padahal diketahui kalau isi kemasannya atau netonya itu adalah 99, maka 7/8 dari volume kemasan, kalau kemasannya berupa bola, maka kita gunakan rumus untuk volume bola yaitu 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan 99. Nah, untuk operasi ini 8 sama 4 bisa kita coret terlebih dahulu. 4-nya dapat 1, yang 8 dapat 2. Kemudian kita kalikan 7 kali 1 dapat 7, 2 kali 3 dapat 6.
Kemudian pi-nya langsung kita ubah. Pi-nya di sini diminta mengubahnya adalah menggunakan 22/7. Sementara R-nya yang mau kita cari, kita tulis R pangkat 3 sama dengan 99. Ternyata di ruas kiri ada yang bisa kita sederhanakan lagi, yaitu 7-nya bisa kita coret. Kemudian 22 sama 6 juga bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 11. Sehingga persamaannya sekarang tinggal 11/3 dikalikan dengan R pangkat 3, hasilnya adalah 99. Kedua ruas kita bagi dengan 11/3, maka ruas kiri tersisa R pangkat 3, sementara untuk ruas kanan itu hasilnya 99 dibagi 11/3 sama saja dikali dengan 3/11. 99-nya bisa kita coret dengan angka 11, hasilnya adalah 9, maka diperoleh R pangkat 3, hasilnya adalah 9 kali 3, yaitu 27. Dari R pangkat 3 sama dengan 27, kita peroleh R sama dengan 3. Tetapi di sini yang ditanyakan itu adalah diameter. Diameter itu sama saja dengan 2 kali jari-jari. Nah, karena jari-jari atau R-nya itu diperoleh 3, maka diameternya adalah 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Sehingga untuk nomor 32, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 6 cm. Berikutnya, nomor 33. Nomor 33 intinya di sini adalah kita harus menyusun 3 keping tangram dari 6 tangram ini supaya membentuk suatu bangun yang kongruen dengan segitiga ABC di sini. Untuk nomor 33 ini saya menggunakan ini aja. Nah, di sini untuk bangun-bangunnya sudah saya pindahkan di sini ya. Untuk yang warna kuning di sini, kita akan coba satu persatu. Pertama kita akan menyusun untuk susunan yang P, yaitu kita gunakan keping bernomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 kita ambil, nomor 2 juga, dan juga nomor 3. Kita akan mencoba menyusun nomor 1, 2, dan 3 apakah bisa membentuk segitiga ABC. Di sini yang pertama, nomor 1 ini kita ubah posisinya, kita rotasikan. Kemudian nomor 2 ini juga kita rotasikan. Kemudian kita gabung menjadi seperti ini. Kemudian untuk nomor 3 ini kita juga putar posisinya supaya mendatar seperti ini. Dan kalau kita satukan di sini, ternyata dia tidak bisa membentuk segitiga seperti segitiga ABC, karena untuk alasnya ini malah lebih panjang. Makanya untuk susunan yang P itu ternyata gagal. Kemudian kita lanjut ke susunan yang Q, yaitu menggunakan nomor 1, kemudian nomor 2, dan juga nomor 5. Nomor 1 kita ubah posisinya seperti tadi, kita rotasikan. Kemudian untuk yang nomor 2 juga sama, kita rotasikan. Kemudian kita susun seperti ini. Kemudian untuk nomor 5 juga sama, kita rotasikan, kemudian kita taruh di atasnya. Nah, ternyata untuk susunan nomor 1, 2, dan 5 itu mampu membentuk segitiga ABC. Jadi susunan Q itu bernilai benar. Kemudian kita lanjut untuk susunan yang R. Susunan yang R itu menggunakan angka 2, 4, dan 5. Nomor 2, 5 masih dipakai, nomor 4. Nah, untuk susunan 2, 4, 5 kita langsung susun aja. 2-nya kita taruh di sini. Kemudian 5-nya juga kita taruh di sini. Maka sudah langsung terbentuk suatu segitiga yang mirip dengan segitiga ABC. Jadi untuk susunan yang R itu juga bernilai benar. Untuk susunan yang S 3, 4, dan 5 kita coba 3,
Nah, untuk susunan yang S ternyata segitiga yang 03 ini dia ukurannya terlalu besar, sehingga kalau kita coba masukkan ke susunan yang 4 sama 5, maka dia tidak akan bisa membentuk segitiga ABC. Sehingga untuk nomor 33 ini yang bisa untuk menyusun segitiga ABC adalah nomor susunan I dan juga susunan yang R, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu Q dan R. Berikutnya lanjut ke nomor 34. Nomor 34, setiap pergantian semester semua kelas dihimbau untuk mengganti mading kelasnya. Kelas 9X mengambil tema pengolahan sampah, sehingga poster yang ditempel bertema sampah. Agar terlihat lebih estetik, beberapa poster ditempel di asturo hitam sehingga terlihat seperti ada bingkainya. Gambar yang A itu poster berukuran 30x20 dalam posisi landscape. Sedangkan gambar yang B poster berukuran 20x30 dalam posisi portrait. Tepi asturo yang tersisa di bagian kiri sama dengan bagian kanan, dan sisa asturo di bagian atas sama dengan bagian bawah, baik gambar 1 maupun gambar 2. Jika poster dan asturo yang tertempel itu sebangun, perhatikan pernyataan berikut. Jadi di sini itu intinya dia itu ada dua buah poster. Poster yang pertama, poster yang A, itu berukuran 30x20. Sementara untuk poster yang B itu ukurannya juga sebenarnya sama, cuma dia hanya beda posisinya aja. Jadi kita ambil salah satu aja, misalkan kita ambil yang poster yang A, dimana poster A ini ukurannya itu adalah 30 dikalikan dengan 20. Kemudian poster A ini akan ditempel di sebuah kertas asturo berwarna hitam ini, dimana untuk bagian atas dan bagian bawah itu jaraknya sama, bagian kanan dan bagian kiri jaraknya juga sama. Dalam kasus ini Y, ini juga Y, ini X, ini juga X. Nah, diketahui untuk panjangnya kertas asturo yang tertempel itu adalah 36. Kemudian diketahui kalau poster dan asturo itu yang tertempel itu sebangun. Berarti antara poster ini yang berukuran 30x20 dengan kertas asturo yang sudah dipotong ini 36 dengan lebarnya kita nggak tahu L, itu mereka sebangun. Jadi kita gunakan perbandingan. Untuk posternya itu ukurannya mendatarnya adalah 30, sementara lebarnya adalah 20. Sementara untuk asturonya itu mendatarnya 36, sementara lebarnya adalah L. Kita sederhanakan operasinya. 30 sama 20 bisa kita coret nolnya. Kemudian kita kali silang. 3 dikalikan dengan L, hasilnya adalah 3L. 2 dikalikan dengan 36, hasilnya adalah 72. Kita bagi dengan 3, maka dapat L-nya sama dengan 24. Jadi ukuran lebar dari asturo yang dipotong itu adalah 24 cm. Kemudian kita lihat ke pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 1, nilai X itu sama dengan 3. Nah, dalam kasus ini nilai X-nya itu adalah yang jarak di atasnya. Untuk ukuran posternya segini, ukurannya 20, sementara untuk asturonya adalah 24, maka tersisa 4 cm dibagi 2, sehingga jarak atas sama bawah itu masing-masing adalah 2 cm. Sehingga nilai X yang tepat di sini adalah X sama dengan 2 cm. Sehingga nomor 1 bernilai salah. Untuk pernyataan nomor 2, luas asturo yang digunakan agar poster terlihat estetik adalah 1728. Kita lihat luas asturonya. Luas asturo yang kita gunakan itu berukuran 36 dikalikan dengan 24.
kita kalikan 36 dikalikan 24, hasilnya adalah 864. Tetapi karena di sini ada 2 poster yang digunakan, maka luas asturo yang kita gunakan juga kita kalikan 2. 864 kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 1728. Sehingga pernyataan nomor 2 itu bernilai benar. Pernyataan nomor 3, sisa asturo yang tidak digunakan itu adalah 2272. Nah, di sini asturo yang dipakai itu berukuran 80 cm dikalikan dengan 50 cm, sehingga total luas asturonya itu adalah 80 dikalikan dengan 50 dikurangi dengan luas asturo yang digunakan untuk menempel poster yang sudah kita hitung di pernyataan kedua tadi, yaitu 1728. Maka ini hasilnya adalah 4000 dikurangi dengan 1728. Hasilnya adalah 2272. Maka pernyataan nomor 3 ini juga bernilai benar. Pernyataan nomor 4, pada gambar B, lebar asturo hitam yang digunakan agar poster terlihat estetik adalah 20 cm. Nah, karena gambar A dan gambar B itu sebenarnya sama, hanya dibalik saja, maka untuk lebar asturo yang digunakan di gambar B itu ukurannya juga 24 cm. Sehingga nomor 4 ini bernilai salah. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 34 itu adalah jawabannya yang C, yaitu 2 dan 3. Lanjut untuk nomor 35. Di sini ada permainan Tetris, kemudian kita langsung ke gambarnya saja. Nah, untuk soalnya, agar baris ketiga dari bawah 1, 2, 3 dapat membentuk satu garis tanpa celah, T-blok yang muncul dapat digerakkan menggunakan konsep transformasi geometri, yaitu, nah di sini ada translasi dengan rotasi. Jadi kalau pada gambar, agar baris ketiga itu dapat membentuk suatu garis tanpa celah, maka T-bloknya ini harus kita atur posisinya agar seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat dari segi translasinya. Di sini saya pakai yang tengah ini sebagai pedoman ya. Pertama, T-blok yang muncul ini kita geser ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ke kanan sejauh 5, sehingga untuk translasinya itu X-nya bertambah 5. Kemudian kita taruh ke bawah di sini sampai sini. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, dia ke bawah sejauh 13, maka Y-nya itu berkurang 13. Sehingga untuk translasinya yang tepat itu adalah 5 karena positif ke kanan, sementara Y-nya itu bernilai negatif karena ke bawah. Jadi translasinya adalah 5 dan min 13. Kemudian untuk rotasinya, karena bentuknya itu kita ubah dari yang posisinya itu seperti ini, kita ubah menjadi seperti ini, maka T-bloknya ini kita rotasikan. Bisa pertama adalah sejauh 90 derajat, tetapi dia berlawanan arah, atau bisa juga 270 derajat, jadi muter ke sini, tapi dia yang searah jarum jam. Sehingga untuk nomor 35 kita lihat pada opsi pilihan gandanya. Di sini translasinya itu harusnya adalah 5,-13, 5 dan min 13, maka yang C dan yang D ini bernilai salah. Jadi tersedia jawaban A sama B. Untuk jawaban A sama B, rotasi yang digunakan itu harusnya 270 itu harusnya searah, berarti yang A ini salah. 90 derajat berlawanan arah, maka jawaban yang tepat adalah yang B.
Selanjutnya nomor 36. Untuk nomor 36, gambar berikut merupakan bayangan akhir. Jadi gambar yang disediakan di sini adalah bayangan akhir atau titik akhir dari segi 4 sebaran yang didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusatnya adalah 0,0. Kemudian dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Diperoleh hasil akhir atau bayangan akhirnya seperti ini titiknya. Yang ditanyakan adalah koordinat segi 4 mula-mula itu berapa? Pertama kita misalkan koordinat awalnya itu adalah x, y. Ini koordinat awalnya. Kemudian koordinat x, y ini pertama dia didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2. Nah, untuk dilatasi itu titiknya baik x sama y-nya itu tinggal kita kalikan dengan faktor skalanya. Karena di sini pusatnya 0,0 sehingga titiknya kita kalikan x kita kalikan dengan 2 diperoleh 2x. Sementara y dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 2y. Nah, ini adalah titik setelah didilatasi dengan faktor skala 2. Kemudian titik ini dilanjutkan dengan rotasi. Dengan pusatnya adalah 0,0 sejauh 90 derajat dan searah jarum jam. Untuk searah jarum jam itu yang tadinya itu adalah titiknya x, y. Yang tadinya ini x, y, maka berubah jadi y, min x yang artinya y-nya ini sebagai y, 2y-nya ini kita pindah ke depan, dia jadi di sini 2y. Sementara x-nya ini pindah ke belakang tapi diganti tanda, berubah jadi min 2x. Nah, untuk titik akhirnya kita peroleh 2y, min 2x. Sehingga untuk mencari koordinat awal dari titik A, kita tinggal menggunakan persamaan di sini aja. Untuk yang A, kita lihat pada gambar koordinat A itu titik akhirnya itu adalah aksennya itu adalah 4, min 16. Maka tinggal kita sama dengan yang di sini. Nilai dari 4 itu sama dengan 2y. Sementara nilai dari negatif 16 itu sama dengan negatif 2x. Maka diperoleh di sini nilai y-nya sama dengan 2, sementara nilai x-nya sama dengan 8. Padahal titik awalnya tadi kita misalkan sebagai x, y, sehingga diperoleh untuk titik A awal itu adalah 8,2. Sini. Dengan langkah yang sama kita bisa langsung eliminasi jawaban aja. Yang A itu salah, yang B juga salah. Untuk opsi C dan juga opsi D, karena titik B-nya ini sama, jadi kita langsung ke koordinat titik C-nya aja yang langsung kita bisa mengeliminasi jawabannya. Untuk koordinat C pada bayangan akhirnya, koordinatnya itu adalah 12, min 4 sesuai gambar di sini. Kita menggunakan persamaan seperti tadi. Nilai dari 12 itu sama dengan nilai dari 2y. Sementara nilai negatif 4 itu sama dengan negatif 2x. Maka diperoleh nilai y-nya sama dengan 6. Sementara nilai x-nya sama dengan 2. Sehingga untuk koordinat titik C itu titik awalnya itu adalah 2,6. Berarti di sini opsi C bernilai salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Itu untuk yang nomor 36. Berikutnya nomor 37. Nomor 37, suatu yayasan memberi kesempatan kepada para donatur untuk memberikan donasi berupa beasiswa dan bantuan alat tulis bagi siswa berprestasi tetapi kurang mampu. Nah, di sini pada gambar itu untuk siswa SMP itu donasi yang diberikan itu kepada 100 siswa. Untuk SMA itu ada 50 siswa dan untuk yang SMK itu juga 50 siswa. Besar bantuan yang diberikan kepada siswa SMP itu sebesar 250.000, sementara bagi siswa SMK dan SMA
itu masing-masing sebesar 400.000. Karena tahap pertama bantuan yang masuk baru sebesar 28.500.000, ini uang yang masuk. Bantuan tersebut akan diberikan kepada setengah jumlah siswa SMP yang direncanakan, dan sisanya diberikan untuk penerima siswa SMA dan SMK dengan perbandingannya adalah 3:2. Banyak siswa SMK yang menerima bantuan pada pertama sebanyak, berarti dari uang sejumlah 28.500.000 ini, yang pertama akan digunakan untuk siswa SMP sejumlah setengah dari jumlah siswa yang direncanakan. Yang direncanakan itu ada 100 siswa, maka sisa atau siswa yang boleh hanya setengahnya, yaitu 50 siswa. Kita kalikan dengan besar bantuan yang diberikan kepada siswa SMP itu sebesar 250.000 untuk per siswa. Sehingga untuk SMP itu uang yang digunakan itu sebesar 12.500.000. Sehingga uang yang tadinya itu 28.500.000 digunakan untuk SMP 12.500.000, maka untuk siswa SMA dan SMK itu masih tersisa 28.500.000, kita kurangi dengan 12.500.000, sehingga diperoleh hasilnya adalah 16 juta. Nah, 16 juta ini digunakan untuk siswa SMA dan SMK, tetapi perbandingannya itu adalah 3:2, di mana siswa SMA itu mendapatkan 3, sementara SMK-nya itu perbandingannya adalah 2. Yang ditanyakan adalah banyak siswa SMK. Kita langsung ke banyak siswa SMK-nya. Perbandingan yang SMK tadi adalah 2. Kita bandingkan dengan total perbandingannya, yaitu 3 tambah 2, yaitu 5. Kita kalikan dengan uang yang diberikan kepada siswa SMA dan SMK sebesar 16 juta. Maka di sini kita peroleh hasilnya adalah 6.400.000. Untuk siswa SMK itu mendapatkan bantuan sebesar 6.400.000, maka banyak siswanya tinggal kita bagi aja untuk banyak siswa SMK-nya. Dana sebesar 6.400.000 kita bagi dengan besaran siswa SMK menerimanya adalah 400.000. 6.400.000 kita bagi dengan 400.000, maka diperoleh 16. Sehingga banyak siswa SMK yang mendapatkan bantuan itu sebanyak 16 siswa. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 38. Untuk nomor 38 ini pada intinya adalah di sini diberikan penilaian dari beberapa konsumen yang memberikan bintang 1 sebanyak 10 orang dan seterusnya. Nah, ternyata dari pembeli yang memberikan bintang 1 atau bintang 2 itu ada beberapa pembeli yang memberikan komentar, disajikan dengan tabel seperti berikut. Kemudian kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar di antara A sampai D. Kita cek yang pertama untuk yang opsi A dulu. Opsi A. Rata-rata penilaian berupa bintang yang diberikan konsumen itu sebesar 2,7. Nah, di sini yang memberikan, kita mencari rata-ratanya, rata-rata yang memberikan bintang. Yang memberikan bintang 1 itu ada sebanyak 10. Jadi 1 kita kalikan dengan 10. Kita tambahkan dengan yang memberikan bintang 2 itu ada sebanyak 9 orang. Sehingga 2 kita kalikan dengan 9. Kita tambahkan yang memberikan bintang 3 itu ada sebanyak 6 orang. Berarti 3 kita kalikan dengan 6. Ditambah yang memberikan bintang 4 itu ada sebanyak 3 orang. 4 kita kalikan dengan 3. Kemudian yang terakhir yang memberikan bintang 5 itu ada sebanyak 2 orang. 5 dikalikan dengan 2. Kita bagi dengan jumlah seluruh pembelinya, konsumennya 10, kita tambahkan dengan 9, tambahkan dengan 6, tambahkan dengan 3, tambahkan dengan 2. Maka kita peroleh 1 kali 10 hasilnya 10, ditambah 2 kali 9 18, ditambah 3 kali 6 18,
ditambah 4 kali 3 12 ditambah 5 kali 2 10 dibagi dengan 10 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 2, hasilnya adalah 30. 10 tambah 18 tambah 18 tambah 12 tambah 10, hasilnya adalah 68. Kita bagi dengan 30, maka diperoleh hasilnya itu sebesar 2, sisanya adalah 8/30, berarti 2,266 dan seterusnya. Nah, di sini pernyataan yang A, rata penilaian berupa bintang itu sebesar 2,7, padahal hasilnya adalah 2,27 dan seterusnya, sehingga pernyataan yang A bernilai salah. Untuk pernyataan yang B, persentase konsumen yang memberi bintang 1 atau 2 tetapi tidak berkomentar itu lebih dari 21%. Nah, pada informasi di sini, pada diagram barang di sini, kita tahu kalau yang memberikan bintang 1 dan bintang 2 atau bintang 1 dan bintang 2 itu totalnya adalah 19 orang. Sementara dari yang memberikan komentar di sini 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 yang memberikan komentar itu ada sebanyak 15 orang. Sehingga persentase konsumen yang memberikan bintang 1 atau 2 tetapi tidak berkomentar. Dari 19 orang yang berkomentar 15, maka yang tidak berkomentar itu ada 4 orang. Kita bagi dengan 19, kita kalikan dengan 100%. Karena kita akan mencari apakah lebih dari 21% atau tidak. 4 kali 100% hasilnya adalah 400%. Kita bagi dengan 19, 400 kita bagi dengan 19, hasilnya adalah 21, nah dari pernyataan ini maka diperoleh jawaban B itu bernilai benar, karena persentase konsumen yang memberikan bintang 1 atau 2 tetapi tidak berkomentar itu sudah lebih dari 21%. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian berikutnya soal nomor 39. Nomor 39, Uli dan Dania akan bermain lompat tali untuk menentukan siapa yang akan bermain terlebih dahulu. Mereka melakukan switch dengan menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan kelingking. Beberapa kemungkinan disajikan dalam tabel berikut. Jadi di sini ada beberapa kemungkinan hasil dari mereka switch. Ada di sini seri, Uli menang, Dania menang, dan seterusnya. Pertanyaannya, jika switch dilakukan, maka peluang Uli tidak menang. Nah, di sini kita tinggal cari aja Uli itu tidak menangnya ada berapa. Karena di sini Uli tidak menang, maka yang pertama kita lihat di sini adalah yang seri. Ini juga termasuk dihitung karena seri itu Uli berarti tidak menang. Yang Uli menang tidak kita hitung. Kemudian Dania menang. Ini juga Dania menang. Karena kalau Dania menang maka Uli pasti tidak menang. Seri juga kita hitung. Uli menang nggak dihitung, Uli menang nggak dihitung. Kemudian Dania menang. Kemudian seri. Jadi dari kemungkinan-kemungkinan ini banyaknya Uli tidak menang itu ada sebanyak 6. Sementara totalnya ada 9 kemungkinan. Maka diperoleh peluang Uli tidak menang itu adalah 6/9. Nomor terakhir, nomor 40. Pada pelajaran olahraga, Pak Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk masukkan bola ke dalam ring. Siswa diberikan kesempatan selama 1 menit dan 2 siswa lain membantu menghitung berapa kali mereka melakukan shoot. Hasil percobaannya seperti pada tabel. Kemudian peluang empirik diperoleh dari perbandingan banyak bola yang masuk. Ini sudah dijelaskan di sini ya. Perbandingan banyak bola yang masuk dan banyak kesempatan melempar bola. Berdasarkan tabel tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Ini kita di sini mencari peluang empirik dari masing-masing siswa. Kita mulai dari yang Patrick dulu. Patrick itu banyak bola masuknya adalah 20,
sementara banyak melemparnya adalah 25, karena untuk peluang empiriknya tadi adalah perbandingan banyak bola yang masuk dibandingkan dengan banyak kesempatan melempar bola. Berarti peluang empirik yang diperoleh Patrick itu adalah 20/25 atau sama saja dengan 4/5, atau kalau diubah ke desimal adalah 0,8. Berikutnya Komar. Komar itu banyak bola masuknya adalah 18, sementara banyak melempar bolanya 24. Jadi kita sederhanakan, bisa kita bagi dengan 6, maka diperoleh 3/4 atau 0,75. Kemudian si Renzi, banyak bola masuknya adalah 21, dari banyaknya dia melempar adalah 27. Kita sederhanakan, bisa kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 7/9. 7 kita bagi dengan 9, maka hasilnya adalah 0, berapa ini, 7 dibagi 9 dapat 7, 7, 7 dan seterusnya. Kemudian untuk Sandy itu banyak bola masuknya 24, dari banyak mencobanya 30, kita bagi 6 dapat 4, bagi 6 dapat 5, maka desimalnya adalah 0,8. Sementara untuk si Torik itu 15 dari 21, kita bagi dengan 3 dapat 5, kita bagi dengan 3 dapat 7. 5/7 berarti 0,71 dan seterusnya. Untuk Usman 16 dari 20, kita bagi dengan 4, dapat 4, bagi 4 dapat 5, atau desimalnya adalah 0,8. Kita lihat peluang pernyataannya. Peluang empirik terbesar memasukkan bola ke dalam ring adalah 0,78. Salah ya, karena di sini ada yang 0,8. Peluang empirik terendah memasukkan bola ke dalam ring adalah 0,75. Ini juga salah, karena di sini ada yang 0,71. 3 siswa mempunyai peluang empirik kurang dari 0,8. Benar ya, ada 0,75, 0,77 dan 0,71. Berarti pernyataan nomor 3 benar. 3 siswa mempunyai peluang empirik yang sama. Nah, ini ada 3 siswa, yaitu Patrick, kemudian Sandy sama Usman. Itu mereka mempunyai peluang empirik yang sama, yaitu 0,8. Sehingga nomor 40 jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Sekian pembahasan PPAD untuk nomor 31 sampai nomor 40. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.